Para pejuang pangan Indonesia, pernahkah kita bertanya, apa warisan paling berharga yang bisa kita tinggalkan di lahan pertanian kita? Jawabannya mungkin bukan varietas unggul atau mesin canggih, melainkan sesuatu yang berada tepat di bawah telapak kaki kita, tanah yang hidup dan sehat. Untuk memahami kekuatan warisan ini, mari kita terbang sejenak ke Jerman, sebuah negara yang terkenal dengan presisi dan ketelitiannya. Di sana, terdapat eksperimen lapangan yang telah berjalan lebih dari 1 abad, sebuah uji coba abadi yang memberikan satu kesimpulan yang tak terbantahkan. Kunci dari tanah yang subur dan tangguh adalah bahan organik. Selama puluhan tahun, para ilmuwan Jerman dengan sabar membandingkan petak-petak lahan. Sebagian hanya diberi pupuk kimia, dan sebagian lagi secara konsisten diberi tambahan kompos dan pupuk kandang. Hasilnya bukan lagi sekadar data, melainkan sebuah epik tentang kehidupan dan kematian tanah. Lahan yang hanya menerima pupuk kimia perlahan menjadi keras, padat, dan tak bernyawa. Sementara lahan yang disentuh oleh keajaiban bahan organik berubah menjadi gembur, gelap, dan penuh kehidupan. Kisah ini adalah bukti paling otentik di dunia. Kisah dari Jerman ini bukan sekadar cerita dari negeri yang jauh. Ini adalah cermin bagi kita. Ini adalah pengingat bahwa tanah bukanlah benda mati yang bisa kita eksploitasi tanpa henti. Tanah adalah sebuah organisme hidup yang kompleks, yang bernafas, minum, dan memiliki jiwa. Memberinya kompos dan pupuk kandang bukan sekadar memupuk, melainkan memberinya makan, menyembuhkannya, dan membangkitkan kembali kekuatannya dari dalam. Hari ini, kita akan menyelami rahasia yang telah dibuktikan oleh waktu tersebut. Kita akan membongkar sains di balik bagaimana kompos dan pupuk kandang, dua bahan sederhana yang sering kita anggap remeh, mampu membangun kembali fondasi paling dasar dari kesuburan, yaitu struktur dan stabilitas tanah itu sendiri. Bersiaplah untuk menjadi seorang dokter bagi tanah Anda. Bayangkan sebuah bangunan yang kokoh. Apa yang membuatnya kuat? Tentu saja pondasi dan cara batu batanya disusun dengan baik, direkatkan oleh semen yang kuat. Begitu pula dengan tanah. Tanah yang sehat dan subur bukanlah sekadar hamparan debu, pasir, dan lempung yang tercampur aduk. Tanah yang sehat memiliki struktur, di mana partikel-partikel kecil itu diikat bersama menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang stabil. Gumpalan inilah yang oleh para ilmuwan disebut sebagai agregat tanah. Agregat adalah unit fundamental dari tanah yang subur. Keberadaannya menciptakan sebuah arsitektur yang sempurna di bawah tanah. Di antara gumpalan-gumpalan agregat, terbentuklah ruang-ruang pori. Ada pori-pori besar, makropori, yang berfungsi sebagai jalan bagi udara untuk masuk dan akar untuk bernafas, serta sebagai saluran drainase agar air tidak menggenang. Ada pula pori-pori kecil, mikropori, di dalam agregat itu sendiri, yang berfungsi seperti spons kecil untuk menahan air dan nutrisi bagi tanaman. Lalu, apa yang menjadi semen atau perekat untuk membentuk agregat ini? Jawabannya adalah bahan organik. Tanah yang miskin bahan organik, yang hanya dijejali pupuk kimia, akan kehilangan semen alaminya. Agregatnya akan hancur, dan partikel-partikel tanah akan memadat. Akibatnya, tanah menjadi keras seperti batu saat kering, dan menjadi lumpur lengket saat basah. Akar sulit menembus, udara tidak bisa masuk, dan air hanya akan mengalir di permukaan, membawa serta lapisan tanah yang subur. Eksperimen di Jerman menunjukkan dengan jelas, setelah bertahun-tahun aplikasi kompos dan pupuk kandang secara rutin, tanah yang tadinya biasa saja berubah memiliki struktur remah yang gembur dan kaya akan agregat. Ketika Anda menggenggam tanah seperti ini, rasanya ringan, sejuk, dan mudah hancur menjadi butiran-butiran kecil, bukan debu halus atau bongkahan keras. Inilah tanda pertama dan paling kasat mata dari sebuah tanah yang telah kembali sehat dan hidup. Sekarang kita tahu bahwa bahan organik adalah bahan baku utama pembentuk agregat. Namun, prosesnya tidak terjadi secara instan.
Disinilah peran para pekerja tak terlihat menjadi sangat penting. Ketika kita menambahkan kompos atau pupuk kandang ke dalam tanah, kita sebenarnya tidak hanya memberi makan tanaman, kita sedang memberi makan miliaran makhluk hidup mikroskopis di dalam tanah, seperti bakteri, jamur, dan protozoa. Merekalah arsitek dan pekerja konstruksi yang sesungguhnya. Bagi mikroorganisme ini, kompos dan pupuk kandang adalah sumber energi dan makanan yang melimpah. Mereka akan menguraikan bahan organik ini dengan rakus. Dalam prosesnya, berbagai jenis mikroba melakukan tugas yang berbeda. Bakteri, misalnya, akan mengeluarkan zat lengket seperti lendir yang disebut polisakarida. Zat ini bekerja seperti lem awal yang mulai mengikat partikel-partikel tanah terkecil menjadi gumpalan mikro. Namun, pahlawan utama dalam pembentukan agregat yang kuat dan stabil adalah jamur, khususnya jamur mikoriza. Jamur ini membentuk jaringan benang-benang halus yang disebut hifa, yang menjalar ke seluruh penjuru tanah. Jaringan hifa ini secara fisik membelit dan mengikat gumpalan-gumpalan mikro menjadi agregat yang lebih besar dan lebih kuat. Tidak hanya itu, hifa ini juga mengeluarkan sebuah protein super lengket bernama glomalin. Glomalin inilah yang dianggap sebagai salah satu semen alami terbaik di dunia, menciptakan agregat yang luar biasa tahan terhadap air. Jadi, siklusnya menjadi sangat indah. Kita memberikan kompos dan pupuk kandang sebagai upah bagi para pekerja mikroba. Mereka kemudian bekerja tanpa lelah, membangun rumah yang sempurna di dalam tanah berupa agregat yang stabil. Rumah ini kemudian menyediakan tempat tinggal yang ideal bagi akar tanaman, dengan sirkulasi udara dan ketersediaan air yang terjamin. Inilah simbiosis sempurna yang diajarkan oleh alam, sebuah pelajaran berharga dari pengamatan jangka panjang di Jerman. Pernahkah Anda melihat air hujan yang jatuh di atas tanah kering dan gundul? Air itu akan memukul permukaan tanah, menghancurkan strukturnya menjadi partikel-partikel kecil, lalu mengalir pergi membawa lumpur berwarna coklat pekat. Lumpur itu adalah lapisan tanah atas kita yang paling subur. Proses ini disebut erosi, dan ini adalah musuh utama pertanian di negara beriklim tropis seperti Indonesia dengan curah hujan yang sangat tinggi. Disinilah konsep stabilitas agregat menjadi sangat krusial. Stabilitas agregat adalah kemampuan gumpalan tanah untuk tetap utuh dan tidak hancur ketika terkena tetesan air hujan atau aliran air. Bayangkan sebuah bongkahan gula pasir dan sebuah spons. Ketika Anda tetesi air, bongkahan gula akan langsung larut dan hancur. Itulah gambaran tanah dengan agregat yang tidak stabil. Sebaliknya, spons akan menyerap air namun bentuknya tetap utuh. Itulah gambaran tanah dengan agregat yang stabil berkat lem, bahan organik dan glomalin. Studi jangka panjang di Jerman membuktikan bahwa lahan yang secara rutin menerima kompos dan pupuk kandang memiliki stabilitas agregat yang jauh lebih tinggi. Ketika diuji di laboratorium dengan simulasi hujan, tanah ini mampu menahan gempuran air tanpa tercerai-berai. Air hujan yang jatuh akan meresap perlahan ke dalam pori-pori tanah, bukan menghantam dan menghanyutkannya. Aliran permukaan air menjadi jernih, bukan keruh kecoklatan. Ini adalah sebuah anugerah yang luar biasa bagi petani Indonesia. Dengan membangun stabilitas agregat tanah, kita sedang membangun benteng pertahanan alami melawan erosi. Kita menjaga agar lapisan tanah subur dan pupuk yang kita berikan tetap berada di lahan kita, bukan hanyut ke sungai. Artinya, setiap tetes keringat dan setiap rupiah yang kita investasikan pada lahan akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Tanah tidak hanya menjadi subur, tetapi juga menjadi kuat dan tangguh. Selain melindungi dari erosi saat musim hujan, struktur tanah yang kaya agregat memberikan keuntungan luar biasa lainnya saat musim kemarau tiba. Tanah dengan agregat yang baik dan stabil berfungsi layaknya sebuah spons raksasa. Jaringan pori-pori makro dan mikro yang terbentuk di dalamnya menciptakan kapasitas penyimpanan air yang sangat besar, atau yang disebut sebagai daya memegang air,
water holding capacity. Ketika hujan turun atau saat kita melakukan pengairan, air tidak hanya membasahi permukaan atau langsung mengalir ke lapisan bawah. Sebagian besar air akan terserap dan tersimpan di dalam pori-pori mikro di dalam setiap gumpalan agregat. Air ini menjadi cadangan yang bisa diakses oleh akar tanaman secara perlahan-lahan selama periode kering. Ini adalah mekanisme alami tanah untuk menghadapi masa-masa sulit. Lahan-lahan di Jerman yang telah diberi bahan organik selama puluhan tahun menunjukkan peningkatan kapasitas menahan air yang signifikan. Tanah tersebut bisa tetap lembab lebih lama setelah hujan dibandingkan lahan yang hanya diberi pupuk kimia. Tanaman di atasnya menunjukkan ketahanan yang lebih baik terhadap kekeringan. Mereka tidak mudah layu dan tetap bisa berproduksi meskipun curah hujan berkurang. Ini adalah efisiensi penggunaan air yang luar biasa. Bagi Indonesia, yang seringkali dihadapkan pada dua musim ekstrim, yaitu musim hujan berlimpah dan musim kemarau panjang, manfaat ini tidak ternilai harganya. Dengan mengubah lahan kita menjadi spons raksasa melalui aplikasi kompos dan pupuk kandang, kita sedang melakukan panen air secara pasif. Kita mengurangi risiko kekeringan dan ketergantungan pada irigasi. Tanaman kita menjadi lebih kuat, dan panen kita menjadi lebih aman. Ini adalah asuransi terbaik yang bisa kita berikan bagi usaha tani kita. Pelajaran dari eksperimen seabad di Jerman sangatlah jelas. Merawat tanah dengan bahan organik bukanlah sebuah biaya tambahan, melainkan sebuah investasi jangka panjang dengan keuntungan yang terus berlipat ganda dari tahun ke tahun. Ini adalah investasi pada kesehatan tanah, pada stabilitas produksi, dan pada keberlanjutan lingkungan. Ini adalah cara kita membangun kembali jiwa tanah pertanian Indonesia yang mungkin telah lelah akibat praktik pertanian intensif selama ini. Memulai perubahan ini tidak harus dengan langkah yang muluk. Mulailah dari apa yang kita punya. Manfaatkan kotoran ternak dari kandang kita, olah menjadi pupuk kandang yang matang. Kumpulkan sisa-sisa tanaman, jerami, dan sampah organik dapur, proses menjadi kompos yang berkualitas. Pemberiannya mungkin tidak akan menunjukkan hasil yang dramatis dalam satu musim tanam, karena membangun kembali kehidupan tanah membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun, seperti yang dibuktikan di Jerman, ketekunan akan membuahkan hasil yang permanen. Secara perlahan tapi pasti, Anda akan melihat tanah Anda berubah. Dari keras menjadi gembur. Dari pucat menjadi gelap. Dari mudah tererosi menjadi kuat menahan air. Dari boros air menjadi efisien. Kebutuhan akan pupuk kimia perlahan akan berkurang, karena tanah Anda telah mampu menyediakan nutrisinya sendiri. Anda bukan lagi sekadar petani, Anda telah menjadi seorang penyembuh, seorang penjaga kesuburan. Inilah warisan yang sesungguhnya. Tanah yang subur, hidup, dan tangguh yang bisa kita serahkan kepada anak cucu kita. Sebuah lahan yang tidak hanya produktif hari ini, tetapi juga akan tetap memberikan kehidupan bagi generasi-generasi mendatang. Mari kita adopsi kearifan ini, dan mulailah berinvestasi pada aset kita yang paling berharga, yaitu tanah air Indonesia.